Masalah kesehatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, jangan lupa masyarakat kita juga harus kita dorong untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Semua insan kesehatan harus memberikan informasi kesehatan. Itu aja. Anda sebagai insan kesehatan. Kemudian Anda 30 menit di situ tidak mengatakan satu kalimat pun, satu kata pun tentang kesehatan, itu salah besar. Apabila dapat menyamakan visi misi kita, utamanya di bidang kesehatan, semuanya baik. Dan pada saatnya semua masyarakat ingin berperilaku sehat. Ayo ibu-ibu semua, bangun generasi sehat, beri ASI eksklusif, mudah dan ekonomis, bayi pintar, sehat dan kuat. Anak-anak, apakah yang kau ketahui tentang PHBS? Coba Intan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat penting untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat, variabel penentu membaiknya peringkat IPKM. Perilaku hidup bersih dan sehat, solusi pembeda untuk daerah bermasalah kesehatan. Lalu, kata kuncinya, komitmen, kemitraan, dan pemberdayaan. Sejuk, hawa lembah tidar. Sedikit kesan awal tentang Magelang. Selain keberadaan kampus Akademi Militer di kota yang berjarak sepelemparan batu dari kota Yogyakarta. Kini, pada kota yang telah berusia 1106 tahun itu, tersemat status sebagai daerah yang peringkat indeks pembangunan kesehatan masyarakat paling tinggi nasional. Pada angka 0,708959, sebuah bilangan yang ditentukan berdasarkan 24 indikator kesehatan. Oleh Litbang Kementerian Kesehatan, 24 indikator penentu peringkat IPKM tersebut terkategori dalam bobot mutlak, penting, dan perlu. Di mana indikator bobot mutlak menyangkut prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita pendek dan sangat pendek, prevalensi balita kurus dan sangat kurus, proporsi rumah tangga dan air bersih, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi baik, cakupan penimbangan balita, cakupan pemeriksaan neonatal 1, KN1, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan imunisasi lengkap, rasio dokter terhadap puskesmas, rasio bidan terhadap desa. Sementara, indikator bobot penting meliputi prevalensi balita gemuk, prevalensi penyakit diare, prevalensi penyakit pneumonia, prevalensi penyakit hipertensi, proporsi perilaku cuci tangan. Dan yang terakhir, indikator dengan bobot perlu ditentukan oleh prevalensi gangguan mental emosional, prevalensi penyakit asma, prevalensi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi merokok tiap hari. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Pemerintahan Kota Magelang ditentukan oleh komitmen banyak pihak. Selain koordinasi lintas bidang pemerintahan, juga didukung wawasan dan kesadaran serta keterlibatan masyarakat. Merubah perilaku itu memang bukan suatu hal yang mudah, ya, tetapi perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi sangat penting sekali. Karena kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kalau masyarakat itu sudah menjadi kesehariannya berperilaku seperti itu, otomatis indeks pembangunan kesehatan masyarakat akan terdongkrak semuanya. Seperti Forum Kesehatan Desa atau FKD di Desa Kemirirejo, yang secara berkala melakukan pertemuan untuk membahas kondisi kesehatan warga desa
warga RW 7 bahwa di sana terjadi musyidah TB. Gejalanya itu panas tinggi selama beberapa hari. Forum ini adalah murni dari masyarakat, jadi artinya dalam hal ini merupakan pemberdayaan dari masyarakat yang mensurvei, menganalisa apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat ini yang ada hubungannya dengan kesehatan. Serta tidak ketinggalan keterlibatan lembaga pendidikan. Di rumah tangga ini adalah pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat yang terpenting. Karena mengapa? Apabila kita sudah melakukan PHBS di rumah masing-masing, maka kita akan terbiasa dimanapun berada. Apalagi hal-hal yang berkenaan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu untuk tidak boleh merokok ya di lingkungan rumah, terutama untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan dan kita tidak kena paru-paru. Oh iya, baik, ada perokok aktif dan kita juga ada perokok pasif ya, yang tidak merokok juga terkena akibatnya. Khususnya kalau tenaga kesehatan jelas ya, karena dia selalu berinteraksi dengan pasien. Jadi jangan sampai kita mengobati pasien hanya sekedar mengobati, tetapi di dalam setiap kali kesempatan kita mengobati pasien jangan lupa menyampaikan pesan-pesan promotif, sehingga kita nanti bisa menerapkan pola-pola pelayanan kesehatan yang terpadu, dan kita harus mengubah pola pikir masyarakat supaya mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, atau kita beralih dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Dari tahun 2006 sampai dengan 2012 ini kita bisa meningkat kebutuhan pembiayaan kesehatan itu sampai 2 kali lipat, dan sebagian besar pembiayaan itu terserap untuk upaya-upaya kuratif. Mengukur komitmen para pemangku kepentingan untuk status kesehatan masyarakat Kota Magelang, antara lain dapat terlihat dari kesiapan sarana prasarana, termasuk unsur penting sumber daya manusia kesehatan. Ke depan, saya mempunyai angan-angan bahwa rakyatku menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sehat, masyarakat yang tidak gagap ilmu pengetahuan. Jadi SDM-nya ke depan harus baik, menyiapkan pengganti kita-kita ini di kemudian hari. Di Kota Magelang yang seluas 18,12 km persegi, terdapat 189 posyandu, 5 puskesmas induk, 11 puskesmas pembantu, 29 puskesmas keliling. Kemudian, terdapat 8 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Lalu, menyangkut tenaga kesehatan, terdiri dari 83 dokter umum, 81 dokter spesialis, 23 dokter gigi, 896 orang perawat, 90 bidan, 20 orang ahli penyihatan lingkungan, 22 orang ahli kesehatan masyarakat, 15 orang apoteker, 26 ahli gizi, 48 analis laboratorium, serta 25 ahli ronsen. Jika membandingkan standar World Health Organization (WHO) tentang rasio dokter dan penduduk adalah 1:2.500, maka 187 dokter untuk 121.010 penduduk Kota Magelang jauh di atas standar WHO tersebut. Begitu pula menyangkut rasio ideal 1 perawat untuk 800 hingga 1.000 orang, juga telah dilampaui oleh keberadaan 896 orang perawat bagi 121.010 penduduk di Kota Magelang. Yang pertama kali kita pikirkan, baik dari kami sendiri selaku pada waktu itu Kepala Dinas Kesehatan, dan itu kita sampaikan ke teman-teman sampai di puskesmas dan teman-teman di DKK adalah kita lakukan sebaik yang kita bisa. Ya, selama ini kan orang melihat puskesmas itu seperti
yang ke situ kan hanya orang-orang yang nggak punya aja, seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena di situ tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, ketika itu kami mendapatkan DAK itu, maka kita pakailah itu untuk mempercantik secantik-cantiknya puskesmas kita. Baik itu secara fisik maupun secara peralatannya, dan tidak lupa juga SDM-nya yang ada di puskesmas itu. Dan itu terus dikembangkan, cari terus yang terbaik, yang terbaik. Kita tidak memikirkan nanti indeks pembangunan, enggak begitu. Jadi pokoknya kita lakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, kita buat sarana yang sebaik-baiknya, sehingga orang memandang puskesmas lalu, oh iya ternyata di puskesmas itu, dan sekarang bisa dilihat gitu, di puskesmas itu tidak hanya untuk orang-orang yang artinya di situ juga ada dokter spesialis di situ, walaupun tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tetapi ada saat-saat orang ke puskesmas bisa ketemu dengan dokter spesialis. Dari riset kesehatan dasar tahun 2010 Kementerian Kesehatan, teridentifikasi indeks pembangunan kesehatan masing-masing daerah yang kemudian memunculkan kategori daerah bermasalah kesehatan, daerah bermasalah kesehatan berat, serta daerah bermasalah kesehatan khusus. Informasi lain dari Riskesdas tersebut menyatakan bahwa status ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan status kesehatan. Sebab ada daerah yang tidak miskin justru memiliki peringkat IPKM tidak memuaskan. Dan sebaliknya, daerah dengan status ekonomi miskin malah peringkat IPKM-nya memuaskan. Meskipun terdapat juga daerah miskin dengan IPKM rendah, serta daerah tidak miskin dengan IPKM cukup memuaskan. Secara nasional, 130 kabupaten kota di 28 provinsi dalam status daerah bermasalah kesehatan. Ke-10 provinsi tersebut, Aceh, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mempunyai program untuk daerah bermasalah kesehatan, yang utamanya ada di 10 provinsi lah itu. Bagaimana cara kita menekan supaya itu menjadi berkurang gitu? Ya, kita melakukan pendampingan. Kita di daerah mengumpulkan semua stakeholders yang terkait, baik itu dari pemerintahannya maupun masyarakat ya, dan juga kader-kadernya. Stakeholder semua yang ada di daerah itu kita libatkan, dan kita lihat permasalahan di daerah tersebut. Kemudian daerah tersebut akan menetapkan sendiri apa yang harus mereka lakukan disesuaikan dengan kondisi di lapangan di daerah tersebut. Jadi permasalahan kesehatan ini tentu saja bukan masalahnya dari jajaran kesehatan di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten, tapi ini adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, memang jajaran kesehatan itu selalu harus melibatkan lintas sektor yang ada di sana dan juga masyarakat, termasuk juga dengan dunia usaha. Usaha meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk PDBK, pemeringkatan IPKM, adalah sarana untuk tujuan besar tercapainya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Dengan begitu, kemitraan serta pemberdayaan elemen masyarakat adalah kemendesakan, tempat di mana informasi kesehatan diperbincangkan untuk menjadi PHBS sebagai gagasan yang dipraktekkan.